sendiri, kemudian berinteraksi sama teman, jadinya baru dibilang lo kok gendutan, gue ngerasa sakit hati gua. Di situ ya. Iya, di situ lebih ke sana sih. Paling itu ketika kita dikatain sama keluarga kita. Intinya sih kalau di mindernya atau insecure-nya di postur tubuh itu yang penting sehat aja sih. Yang penting ya. Sehat aja sebenarnya. Oke, betul. Nah, balik lagi di Anda sendiri nih Jah ya. Apakah berpengaruh di lingkungan kerja atau di lingkungan sekitar dengan kondisi Anda yang seperti ini tuh? Iya, sebenarnya lingkungan ini mendukung banget sih sebenarnya untuk lebih ke ini ya, lebih ke kalau insecure kan lebih ke kita ya, kurang percaya diri itu memang sih ngaruh juga, karena apalagi sekarang itu lo tahu kan bahasanya sekarang toxic. Apa lo di lingkungan yang toxic, yang mana mereka menjadikan bercandaan itu, bullying itu adalah sebagai bercandaan. Kalau misalkan teman dekat sih mungkin iya, tapi kan sekarang kan bentar-bentar body shaming, bahkan orang yang cantik pun misalkan itu, kalau bahasanya netizen kalau misalkan kumpul, bahkan orang yang cantik bener pun ketika dia di komen masalah kan alisnya gitu ya, kok alis lo mencong dikit deh, itu tuh bisa menimbulkan insecurity, karena memang penting banget sih lingkungan menurut gue, apalagi sosialnya kita, kayak teman, sahabat, yang terpenting lagi adalah dukungan keluarga sih. Betul. Iya, karena kan semuanya itu harus dari keluarga ya. Apapun yang terjadi, keluarga tidak akan bisa meninggalkan kita. Betul sekali. Nah, jadi dia ada pengaruh ya untuk di lingkungan kerja gitu kan. Tetap ada, cuman dari diri kita yang kuat-kuat untuk menerima itu semua. Nah, itu yang bilang gue tadi, itu sebenarnya yang kalau ketika orang nggak, bahkan mungkin dunia nggak nerima lo, berusahalah untuk menerima diri sendiri. Karena kalau lo sudah nggak diterima sama orang, merasa tidak diterima sama orang, bahkan lo tidak menerima, nah biasanya itu menimbulkan mental, jadinya mentalnya down gitu. Karena gini, maksudnya gue pernah ya diginiin sama teman gue nih, karena gue benar-benar merasa kayak udah lo pendek, gendut lagi, bulat gitu kan. Itu kadang ngerasa gue gitu sih, tapi gue masih tetap doyan makan. Merasa insecure tapi doyan makan ya. Maksudnya gini, pernah nggak sih lo ngeliat gitu lo salah dimanapun ya, ketika ada seorang yang misalkan gemuk tapi lo enak aja ngelihatnya, pernah nggak sih? Gue rasa sih itu auranya tuh keluar karena dia percaya diri. Iya, makanya itu tadi saya bilang itu intinya kita yang punya body, kita yang punya perasaan itu mengontrol diri kita dan kita menerima dengan keadaan kita. Untuk rentannya terjadi hal-hal kayak gitu itu di kalangan yang bagaimana, yang lebih banyak terjadi yang seperti itu. Sebenarnya itu tuh lebih ke ini ya, jadinya lo ngerasa insecure tuh kalau misalkan insecure atau tidak tuh bisa kembali lagi tergantung kita ya. Tapi kalau pergaulan lo toxic itu pasti. Karena sekarang ini ya, apalagi sekarang ya, zaman sekarang yang lo bayangin, maksudnya kalau kita zamannya kita tuh sekolah tuh kita masih kayak, maksudnya walaupun kita diolok-oloknya gendut, iya udah biasa, kita biasa gak sih? Kalau sekarang lo digituin gendut, ya ampun, itu udah masa anak kecil aja, bayangin anak SD lo. Karena kenapa? Menurut gue ini gadget ini pengaruh banget sih. Pengaruh banget itu di lingkungan toksik. Karena apa? Karena kita bisa mengeksplor semuanya tanpa menyaring lo. Sekarang anak-anaknya apalagi sekarang, maksudnya, jadi mungkin orang yang bilang lo gendut itu mungkin dia tidak ngeh ya kalau itu membuat seseorang tuh menjadi insecure gitu. Maksudnya lingkungan tuh ngaruh banget sih, maksudnya lingkungan yang toksik. Jadi buat kalian, maksudnya tetap kalau di zaman sekarang sih menurut gue tuh milih teman tuh banget deh. Banget lo milih itu, karena kalau enggak aduh. Oke, ini milih teman itu mungkin adalah salah satu cara Ijah ya untuk menguatkan diri, untuk menerima keadaan. Itu lebih enak. Ada nggak sih cara-cara lain mungkin yang dilakukan Ijah sendiri supaya makin kuat selain memilih teman yang tidak toksik itu tadi? Gimana caranya gue maksudnya selain memilih-milih teman itu, kalau gue menguatkan diri, diri tuh ini lebih ke pribadi ya pembahasannya. Kalau gue sih lebih ke menerima diri sih, Wak. Serius, karena semakin dewasa lo semakin senang menyendiri. Maksudnya menyendiri itu dalam arti lebih ke introspeksi diri. Maksudnya bukan lebih
Lo pernah gak sih ngerasa pernah di satu posisi lo pengen menjadi terbaik, lo pengen kelihatan baik di semua orang, pernah nggak lo ngerasa? Ini tuh capek. Iya, betul. Iya, pernah nggak? Gue pernah ngerasain itu pengen menjadi yang terbaik, tapi gue nggak nyaman gitu loh. Kalau sekarang ini sih, yang sekarang ini karena seiring berjalannya usia. Ya gue lebih ke cara mengatasinya itu lebih ke bersyukur, itu yang pertama, dan ini sih menerima diri sendiri itu yang paling penting sih. Oke. Lepas dari itu semua yang pasti yang paling menerima kita adalah keluarga. Entah itu pasangan kan bisa bubar begitu saja kan, keluarga tidak akan bisa. Yang pasti tidak ada mantan keluarga. Betul, sesakit-sakitnya kita di luar, sekotor-kotornya kita, ujung-ujungnya keluarga yang akan menerima semuanya. Ya. Oke. Terakhir Nijah, mungkin ada teman-teman di luar sana yang mungkin punya kondisi seperti kita yang terlalu banyak insecure-nya. Mungkin ada saran-saran biar mereka makin semangat. Yang saya tahu ya, Anda itu tidak pernah ada tuh yang namanya insecure. Yang saya lihat kacamata saya gitu kan, padahal nggak tahu sih hatimu kayak gimana gitu kan, cuman yang saya lihat. Nah, jadi boleh deh dikasih saran-sarannya mungkin kepada teman-temannya di luar sana yang persis merasakan. Jadi buat yang sebenarnya insecure itu terjadi ketika nggak percaya diri, untuk tidak percaya sama dirinya sendiri. Karena ketika kita sudah berusaha menjadi sempurna karena omongan itu pasti ada, lingkungan kita itu pasti ada, maksudnya ada orang-orang yang detail yang melihat, kamu kok gini sih. Nah, itu juga salah satu membuat kita insecure gitu. Masa tidak ada yang sempurna, dan sempurna itu udah tergantung kita menilai diri kita sendiri. Nah, jadinya buat yang insecure di luar sana dalam kondisi apapun maupun fisik, terutama ya fisik, yang penting sih intinya sehat dan tidak merugikan orang lain dalam apapun yang lo lakukan. Ketika lo tidak merugikan orang lain dan itu positif, go ahead. Oke, betul sekali ya. Nggak setuju dong. Ya, intinya kita harus bersyukur ya. Ini sudah dikasih sama Tuhan. Kita tinggal memanfaatkan yang dikasih sama Tuhan ini dengan baik dan bijaksana. Jangan sampai menyalahgunakan saja ya. Karena apapun yang disalahgunakan itu tidak baik. Betul sekali. Oke guys, ternyata nggak kerasa ya, udah lumayan ya. Nanti kita akan mengajak si Ijah lagi untuk berkolaborasi ya dengan pembahasan yang beda lagi. Untuk saat ini terima kasih untuk Ijah ya yang sudah berbagi tentunya. Oke, terima kasih sudah menonton ya, dan sudah ikut gabung. Nanti kapan-kapan kita akan collab lagi. Siapa tahu nanti gue bikin konten kan, gue kayak artis-artis kan, saling mengundang kan. Walaupun tidak ada bayar gitu kan. Yang penting happy. Betul, happy ya. Yang penting kita berbagi dengan apa yang kita rasakan ya. Siapa tahu ada hal positif yang bisa diambil. Iya, benar sekali. Ya, dan terima kasih ya sudah ikutan. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share ya. Nah, sampai ketemu di absen. Ayo bicara santai dengan bintang tamu yang luar biasa lainnya. Dan terima kasih. Dadah.